hal-hal yang mengenai tentang microcontroller. Hal-hal yang mengenai microcontroller itu yang pertama CISC atau Complete Instruction Set Computer. Kedua, memiliki lebih dari 80 instruksi. Ketiga, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Selanjutnya RISC atau Reduced Instruction Set Computer, kemudian menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Kemudian keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Lanjut, memori. Programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program. Program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. OTP on-time Programmable Microcontroller. OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Kemudian UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial sinkron. Kemudian selanjutnya USART atau Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan sinkron. Kemudian serial sinkron tidak akan memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding sinkron. Selanjutnya SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. Lanjut, SCI Serial Communication Interface merupakan Enchained UART atau Asynchronous Serial Port. Kemudian I2C bus atau Inter-Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master atau multi-slave dengan deteksi tabrakan data. Kemudian analog digital conversion atau AD. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog atau biasanya tegangan ke bilangan digital. Kemudian digital to analog. Fungsi digital analog converter adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Kemudian komparator. Komparator ini bekerja sebagai IC komputer biasa, tetapi sinyal input atau inputannya terpasang pada bus microcontroller. Lanjut, interupsi. Interupsi atau interrupt merupakan metode yang efisien bagi microcontroller untuk memproses periferalnya. Microcontroller hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interupsi. 1. Maskable interrupt. Dengan maskable interrupt kita dapat bebas memilih
memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan niskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritik, sehingga interupsi yang dapat akan diabaikan. Kedua, victored interrupt. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer yaitu 851 Intel memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB, memori bawah 4K, 8K atau 16K tergantung tipe bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit memori internal, ditambahkan beberapa register atau CVR, juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Kemudian mikrokontroler 6805 atau Motorola memiliki arsitektur non-Neumann di mana instruksi data I/O dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 bit. Kemudian PIC atau microchip. PIC merupakan mikrokontroler RSC yang pertama pada umumnya. RSC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi, 33 instruksi untuk 16C5 kali. Kemudian Z8 atau Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, I/O hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SYN atau Async Serial Channel. Macam-macam bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, yaitu yang pertama bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Kemudian, pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Kemudian, compiler. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan atau miss pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak digunakan saat ini adalah C. Kemudian alat bantu pengembangan. Yang pertama, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Kemudian debugger resident. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada mikrokontroler induknya atau PC. Selanjutnya, emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan ia
mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 806. Kemudian mikrokontroler keluarga 806 register utamanya yaitu akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi atau instruksi. Register R dan B. Register R adalah register yang digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam bentuk operasi. Kemudian register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga bit, harga 8 bit atau 1 bit. Kemudian di PTR, PC, dan SP. Di PTR atau data pointer adalah salah satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit di dalam keluarga 8031. PC atau program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahu 8951 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian SP atau stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 bit data. SP digunakan menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode pengelamatan immediate adalah sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct address. Dalam mode pengelaman direct address, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat nomor lainnya. Direct addressing. Mode pengelaman indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Dalam timer memiliki 3 fungsi umum, yaitu 1. Menghitung waktu antar 2 kejadian, kedua menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan ketiga membangkitkan baud file rate untuk port serial. Baik, itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.